Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Untuk pelajaran kali ini yaitu pelajaran Al-Qur'an. Pelajaran Al-Qur'an kita akan membahas tentang surat Al-Insyiqaq. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan dan bacakan arti dari surat Al-Insyiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Apabila langit terbelah, 2. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan semestinya bumi itu patuh. Ayat 1-5 menerangkan tentang terjadinya kiamat, di antaranya yaitu langit akan terbelah. Yang kedua, bumi akan diratakan. Bagaimana ilustrasinya? Bagaimana langit itu terbelah dan bagaimana bumi itu diratakan? Maka hanya Allah lah yang tahu,
Namun ada penjelasan-penjelasan lainnya di dalam surat seperti surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang keras dan bumi mengeluarkan segala isinya, maka apa yang terjadi? Nah, itu dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Ketika bumi mengeluarkan dan segala apa yang ada di dalam bumi dan bumi digoncangkan, maka bumi akan rata, artinya terjadi gempa. Semuanya runtuh, semuanya hancur, maka rata. Tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi, tidak ada yang gedung-gedung yang tinggi, yang mewah, semuanya hancur sehingga bumi itu rata. Untuk ayat selanjutnya, ayat 6 sampai 9. Ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. 7. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ayat 6-9 menjelaskan orang-orang yang beriman bersungguh-sungguh bekerja keras untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan amal soleh, amal-amal yang baik, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima kitabnya dari sebelah kanan, dan diperiksa segala amal perbuatannya dengan pemeriksaan yang mudah, dan sehingga kembali kepada golongannya atau kaumnya dengan gembira. Ayat 10-15 akan saya baca. Ayat ke-10. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sesungguhnya dahulu ketika di dunia, bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Ayat ke-14, sesungguhnya dia menyangka bahwa sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ayat ke-15, bukan demikian yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ayat 10-15 menjelaskan orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka akan menerima kitab catatan amal perbuatannya dari arah belakang. Dan ketika menerima kitab dari arah belakang tersebut, mereka teriak, celakalah aku. Selanjutnya ayat 16 sampai terakhir sampai 25. Ayat ke-16, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Ayat ke-17, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Ayat ke-18, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Ayat 16 sampai ayat 18 tersebut Allah bersumpah dengan
tiga hal. Satu, dengan cahaya merah waktu senja. Dua, dengan malam apa yang menyelubunginya. Dan yang ketiga, Allah bersumpah dengan kata bulan apabila jadi purnama. Ayat ke-19, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ayat ke-20, mengapa mereka tidak mau beriman? Ayat ke-21, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Kata sujud di sini bisa diartikan menghormati, menghargai. Bukan berarti kalau ada Al-Quran kemudian sujud sebagaimana iblis. Kalimat sujud yaitu bisa jadi menghormati. Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis menolak. Kata sujud di sini bisa diartikan dengan kata menghormati atau menghargai, bukan diartikan sujud sebagai menyembah. Ayat ke-22, bahkan orang-orang kafir mendustakannya. Ayat ke-23, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, yaitu di dalam hatinya. Ayat ke-24, maka beri kabar gembiralah kepada mereka dengan azab yang pedih. Ayat ke-25, tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ada dua hal yang bisa dijelaskan. Ada dua hal, yaitu bahwa manusia dalam kehidupan itu mempunyai tingkat demi tingkat, mulai bayi dan seterusnya, sampai kemudian mati. Yang kedua, yaitu tentang perbedaan orang kafir dan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir yang tidak mau menghormati, mentaati kepada Al-Quran, balasannya adalah azab yang pedih. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dari penjelasan tersebut akan saya beri 5 pertanyaan tentang ayat 1 sampai ayat 25. Pertanyaan pertama, sebutkan bagaimana terjadinya kiamat yang terdapat dalam surat Al-Insyiqaq. Soal kedua, dari manakah orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan kitab catatan amalnya? Soal ketiga, dari arah manakah orang-orang kafir menerima catatan amal perbuatannya? Soal keempat, dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 3 hal.
yaitu titik-titik. Soal kelima, orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima pahala titik-titik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang beberapa hal surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq terdiri dari 25 ayat. Surat Al-Insyiqaq diturunkan sesudah surat Al-Infitor. Al-Insyiqaq artinya terbelah. Surat Al-Insyiqaq dalam mushaf Al-Quran atau yang di dalam Al-Quran itu terdapat pada urutan ke-84. Sedangkan isi pokok-pokok surat Al-Insyiqaq diantaranya peristiwa terjadinya kiamat. Kedua, perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman dalam menerima catatan amal perbuatannya. Yang keempat, manusia memiliki tingkat-tingkat kejadian dalam kehidupan. Ada 5 soal. Silakan ditulis soal dan jawabannya. Soal pertama, surat Al-Insyiqaq terdiri dari titik-titik ayat. Soal kedua, surat Al-Insyiqaq diturunkan sesudah surat titik-titik. Soal ketiga, surat Al-Insyiqaq dalam mushaf Al-Quran pada urutan titik-titik. Soal keempat, Al-Insyiqaq artinya titik-titik. Soal kelima, tulislah 2 isi pokok surat Al-Insyiqaq. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar di rumah, agar bermanfaat waktu yang luang, tidak untuk hanya bermain-main saja, tetapi juga untuk belajar. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.